Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sahabat, hari ini sebelum saya pulang kerja nanti di jalan saya akan memberikan informasi tentang bagaimana cara mengurus akte kelahiran sahabat yang hilang. Semoga dapat membantu. Jadi yang mau dengar informasinya silakan langsung dan jangan lupa subscribe channel saya Ladang Informasi. Oke, kita langsung aja jalan. Let's go. Oke, baiklah, seperti yang kita ketahui ya sahabat, bahwasanya hampir semua, bukan hampir, seluruh warga negara Indonesia itu pasti memiliki yang namanya akte kelahiran. Nah, untuk sementara itu, akte kelahiran itu adalah bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini telah diatur oleh perundang-undangan yang berlaku dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Nah, jadi seluruh warga negara Indonesia harus memiliki akte kelahiran ini. Nah, karena apa? Karena selain untuk bukti yang sah, akte kelahiran ini memiliki manfaat untuk pembuatan KTP dan KK, keperluan sekolah, pendaftaran pernikahan di KUA, pendaftaran pekerjaan atau melamar pekerjaan, pembuatan paspor, mengurus hak ahli waris, mengurus asuransi, mengurus tunjangan keluarga, serta hak dana pensiun dan ibadah haji. Nah, untuk sementara itu, akte kelahiran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah akte kelahiran umum. Akte kelahiran umum ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran dari penduduk kepada Disduk Capil paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Nah, dan untuk akte kelahiran umum ini biaya pembuatannya itu Rp0 alias gratis. Yang kedua adalah akte kelahiran dispensasi. Akte kelahiran dispensasi ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran tetapi telah melampaui batas pelaporan kelahiran yaitu 60 hari sejak tanggal kelahiran. Nah, untuk akte kelahiran dispensasi ini biaya untuk pembuatannya adalah Rp10.000. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah akte kelahiran pengadilan. Akte kelahiran pengadilan ini dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun sejak tanggal kelahiran. Ya, 1 tahun sejak tanggal kelahiran. Nah, pencatatannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Nah, dan untuk membuat akte ini cukup ribet sekali karena harus pergi ke pengadilan dan lain-lain. Nah, untuk pembuatan akte kelahiran pengadilan ini biayanya itu kisaran Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Nah, baiklah, kita langsung saja ke persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh duplikat kutipan akte pencatatan sipil sebagai berikut. Yang pertama adalah surat pernyataan rusak atau hilang dari yang bersangkutan. Yang kedua adalah surat kehilangan dari kepolisian setempat. Yang ketiga adalah fotokopi kutipan akte yang hilang. Yang kelima adalah fotokopi KK dan KTP. Yang keenam adalah penetapan pengadilan mengenai ganti nama atau jenis kelamin. Yang ketujuh adalah dokumen imigrasi bagi orang asing. Nah, poin-poin yang penting itu adalah seperti yang surat pernyataan rusak atau hilang dari yang bersangkutan, surat kehilangan dari kepolisian, fotokopi kutipan akte yang hilang, dan fotokopi KK dan KTP. Nah, dan untuk yang ketiga itu fotokopi kutipan akte kelahiran jika tidak ada, tidak masalah. Nah, setelah syarat-syaratnya disiapkan, maka selanjutnya adalah bagaimana tata cara penerbitannya. Yang pertama adalah pemohon mengajukan duplikat kutipan akte pencatatan sipil. Yang kedua adalah petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. Yang selanjutnya adalah petugas registrasi membuat duplikat kutipan akte pencatatan sipil sekaligus membuat catatan pinggir pada kutipan akte pencatatan sipil. Yang selanjutnya adalah petugas registrasi merekam ke dalam database kependudukan. Yang selanjutnya adalah kepala dinas menandatangani dan menerbitkan duplikat kutipan akte pencatatan sipil. Dan yang terakhir adalah pemohon menerima kutipan akta catatan sipil miliknya. Nah, jadi itulah cara-cara serta persyaratan yang diperlukan untuk mengurus
akte kelahiran sahabat yang hilang. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar saya dapat memberikan informasi-informasi menarik dan berguna lainnya. Saya Edi Aprianto, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Memang tidak mudah, tapi harus dilakukan. Uang harus dipisah, biar semuanya jalan. Kalau bisa hemat, kenapa mesti boros? Karena hidup tidak selalu untung. Maka, sebisa mungkin harus menabung. Kaya atau miskin bisa jadi adalah takdir. Tapi cerdas itu pilihan. Klinos merawat mesin, oli lebih awet, bensin lebih hemat.